kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin menceritakan ketika saya menemukan ide gagasan tentang cerita mayat hidup. Waktu itu saya sedang di Makassar. Saya diundang ke teman saya. Di sana saya melihat atau kalau riset itu pastinya terlalu tinggi, tapi paling enggak mensurvei, melihat kondisi perfilman maupun dunia audiovisual di Makassar. Waktu itu saya bertempat tinggal di Cafe Sinonim di Panakukang di daerah Masale. Di cafe itu saya ketemu dengan sahabat saya dari IKJ. Lama nggak ketemu, kita ngobrol, kemudian saya diperkenalkan ke beberapa teman-teman yang berkecimpung di dunia perfilman di Makassar. Kemudian dia cerita kalau dia menemukan sebuah rumah sakit atau klinik yang sudah usang, sudah tidak terpakai, dan bikin apa ya sini. Kemudian timbullah saya ide tentang mayat hidup. Jadi mayat hidup itu bercerita adanya seorang dokter yang dari Jawa, dari kota besar di Jawa, kemudian mendapatkan tugas ke Makassar, di pelosok Makassar, ya bukan di kota Makassarnya. Yang di situ nama klinik atau rumah sakit itu sendiri saya menyebut Merah Delima untuk sementara. Yang notabene klinik itu klinik pada zaman dahulu yang sekarang sebenarnya sudah nggak ada, dan itu memang nama aktif karena klinik itu nggak ada, tapi dia dijemput oleh seorang penjaga mayat di klinik itu, dijemput hanya seorang diri oleh penjaga mayat itu, dijemput dan diantar ke pelosok yang semakin jauh yang terpencil sekali tempatnya. Kemudian dia di sana tiba di sana sore hari itu melihat kondisi klinik rumah sakit itu sedang tidak terawat, dan hanya beberapa kelintir ada yang terbanyak suster yang kerja di sana, dan ada pegawai administrasi juga, dan kebanyakan pekerjanya perempuan. Yang ketika di sana ketika dia sedang memeriksa ruangan-ruangan itu udah menjelang petang hari, tiba-tiba lampu padam, gelap semua, dan ketika si dokter ini dengan penjaga mayat ini mau membutuhkan sekring listrik atau lonceng listrik, ada pijaran api yang membuat mereka tersentak dan pingsan di situ. Kemudian waktu tersadar, si dokter itu sudah dirawat oleh seorang suster yang mengaku rumahnya dekat situ, dan kemudian mulai ada keanehan gitu. Artinya mendengar suara-suara aneh di situ. Terus kemudian si suster itu juga mengaku kalau dia itu janda kembang gitu ya, janda kembang. Terus kemudian memperlihatkan ketertarikannya terhadap dokter itu dan terjalin kisah asmara dengan dokter itu. Dan ketika sedang terjadi kisah asmara itu, pintu tiba-tiba diketuk sama penjaga mayat yang membawa seorang gadis ABG yang sedang hamil dan meronta-ronta segala macam, dan timbul keanehan. Dia melihat wajah gadis ABG itu seperti wajah istrinya dan seperti sedang melahirkan anaknya, dan wanita ABG itu tatapannya menggoda si dokter itu. Nah, ketika menggoda baru dia sadar, berubah lagi wajahnya menjadi wanita ABG itu yang sebenarnya. Dan saat itu dia melihat lagi suster yang tadi menolong itu sudah nggak ada. Nah, dia sama penjaga mayat
melahirkan anak dari kandungan cewek ABG ini, namun gagal. Si bayi meninggal dan si cewek ABG ini meninggal. Nah kemudian si penjaga mayat ini membawa cewek ABG ini untuk dikuburkan, tapi ternyata enggak. Ternyata dibawa penjaga mayat ini ke ruang mayat dan dinodai sama penjaga mayat. Nah kemudian si dokter ini mencari suster yang tadi menolong, yang tadi terlibat kisah asmara dengan dokter itu. Ketika dia masuk ke kamar, dia melihat wanita itu. Ketika dia masuk ke kamar mandi, dia bertemu lagi wanita itu. Tapi si dokter itu masih belum sadar kalau suster ini ada keanehan-keanehan. Nah, singkat cerita ini adalah meneror si dokter itu di rumah sakit yang mistis itu, yang misterius itu, baik dari suster-susternya bergantian terjalin kisah asmara dengan dokter itu, dan terjadinya keanehan-keanehan dengan si penjaga mayat yang suka menodai wanita-wanita yang meninggal di sekitar situ. Tapi semenjak listrik itu mati, si dokter itu susah dihubungi sama istrinya di kota besar di Jawa. Terus kemudian si istrinya itu berusaha mencari informasi bagaimana untuk mendatangi suaminya di pelosok Makassar itu. Nah karena istrinya juga diteror, dia masih hamil tua, dia diteror, anaknya lahir, dia diteror di kamar mandi ngeliat anaknya, dia diteror, dia ke kuburan. Karena dia sudah nggak kuat dengan teror-teror yang macam-macam itu, akhirnya si istri berangkat ke Makassar dan mencoba mencari suaminya. Namun singkat cerita, kisahnya si istri ketika mencari kesana sini, ternyata klinik itu nggak ada. Semua orang bilang itu nggak ada tuh klinik zaman dulu, zaman Jepang, sudah nggak ada itu, sudah dihancurkan macam. Di mana setelah dikasih lihat tempatnya itu berupa rawa-rawa sama belukar. Di titik yang dia cari, titik posisi handphonenya si suami itu ada di rawa-rawa berantakan gitu. Dan karena saking berambisinya nyari seharian, dia kecelakaan, terjadi kecelakaan, dan akhirnya si istri juga dibawa ke rumah sakit. Nah masuklah ke istri itu ke alam lain, ketemu sama suaminya. Nah di alam lain itu mereka berdua ternyata sedang masuk perangkap seorang wanita yang balas dendam terhadap dirinya, terhadap suaminya. Suaminya ternyata dulu pernah melecehkan, menodai seorang gadis desa yang hanya untuk taruhan bersenang-senang dengan teman-temannya, sehingga dia balas dendam, sehingga dia immortal menjadi menjadi ratu mayat-mayat yang dia bunuh karena dia sakit hati. Nah pada akhirnya ingin membunuh si dokter itu dan istrinya untuk dijadikan tumbal. Nah kurang lebih cerita yang saya olah untuk mayat hidup itu seperti itu. Nah untuk lebih detailnya bisa dibaca di treatment yang saya sertakan di video ini, juga ringkasan plotting skenario.
karena dokter itu menjalin kisah asmara dengan 3 suster yang ada di rumah sakit misterius itu, dan 3 suster ini menjadi satu rangkaian cinta segi empat. Cinta segi empat ini, suster pertama dia cemburu, dia bunuh diri, gantung diri, dan buat shocking si dokter ini. Dan ketika dokter ini mencoba sembunyi, ketika sembunyi dia bertemu lagi sama suster yang bunuh diri itu, dan ada salah satu suster yang dia ternyata hamil dan ingin menuntut ke dokter itu, karena dokter itu sedang menjalin asmara lagi dengan salah satu admin rumah sakit misterius itu, sehingga konflik semakin menaik. Namun ternyata 3 suster itu dan seorang wanita yang pegawai admin di rumah sakit misterius itu ternyata semua hantu, tapi tidak disadari sama si dokter ini. Dan ketika si dokter itu sudah frustasi, sudah tertekan dengan kondisi teror yang sedemikian rupa, dia tidak bisa kembali lagi atau pergi dari rumah sakit itu. Datanglah seorang wanita berpakaian gotik, dan wanita itulah wanita yang dulu gadis innocent yang semasa kuliahnya dilecehkan oleh si dokter itu, dan akhirnya si dokter itu disekap, dan juga jasad istrinya atau tubuh istrinya yang sedang koma karena kecelakaan itu disejajarkan dengan dia, dan sedang akan dilakukan balas dendam sama wanita yang sudah dijuluki Ratu Mayat Hidup itu. Dan Ratu Mayat Hidup itu sangat mempunyai kekuatan powerful, immortal dari iblis gitu ya. Kemasan di film ini sangat penuh dengan teror-teror, penuh dengan intensitas ketegangan. Kadang teror itu datang dari dirinya sendiri, seperti teror yang dialami oleh istri si dokter itu, maupun si dokter itu sendiri kadang terteror anaknya yang sudah lahir bisa berjalan dan menghantui dia di lorong-lorong rumah sakit itu. Tapi semua itu ceritanya sebenarnya sederhana. Jadi jangan bermain-main dengan hati wanita atau hati orang lain, karena bermain-main dengan hati akan menimbulkan dendam. Intinya dengan cerita yang ada di Mayat Hidup ini, jangan kau membuat orang hidup itu seperti mayat, dan jangan kau membuat orang yang seharusnya menjadi mayat dia hidup kembali.